Lovers, membicarakan Soekarno memang tiada habisnya ya. Dari gaya kepemimpinan dan kehidupan pribadinya yang eksentrik, dan dari cara orasi yang menyihir hingga berakhir tragis. Soekarno, presiden pertama Indonesia ini, adalah salah satu tokoh berpengaruh di abad 20. Terkenal beringas di podium hingga menjadi singa podium dunia yang tiada duanya. Mungkin butuh 200 tahun lagi nih, terlahir dari rahim perempuan Indonesia, tokoh sekelas Soekarno. Nah, bagi rakyat Indonesia tentu dong ya, kita semua tahu jasa-jasanya bagi republik ini. Tetapi Soekarno tidak hanya terkenal secara lokal, tapi ia juga mengglobal. Setidaknya nih ada 4 jasa Soekarno bagi dunia Islam. Namun sebelum kita lanjut, yuk tekan dulu ya tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info menarik lainnya hanya dari Studio Langit. Menemukan Masjid Imam Bukhari. Imam Bukhari merupakan sosok penting bagi umat Islam di dunia. Ya, ia adalah salah satu perawi hadis paling termasyhur selain Imam Muslim, Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah maupun An-Nasai. Nah, atas jasa Soekarno lah makam imam besar ini bisa ditemukan. Saat itu Nikita Sergeyevich Khrushchev, Presiden Uni Soviet, mengundang Soekarno ke Moskow pada tahun 1961. Ya, untuk mendapatkan dukungan Indonesia melawan Amerika. Taulah otak Soekarno amatlah cerdas, tidak asal mengiyakan. Tetapi Soekarno juga memberikan syarat ia akan ke Moskow kalau makam Imam Bukhari ditemukan. Dengan segala daya dan upaya, akhirnya nih Presiden Khrushchev menemukan makam itu di Samarkand. Saat ditemukan, kondisi makam tidaklah terawat. Orang nomor 1 negeri beruang merah itu kemudian memerintahkan pasukannya untuk membersihkan dan memugar makam Imam Bukhari sehingga nampak indah. Setelah semua persiapan itu beres, Khrushchev lalu menghubungi Soekarno. Soekarno akhirnya memenuhi janjinya mengunjungi Moskow dan menyempatkan diri berkunjung ke Samarkand pada tanggal 12 Juni 1961. Nah, sampai saat ini, kalau warga Indonesia berkunjung ke makam Imam Bukhari, ada perlakuan khusus loh dari warga setempat. Nah, Lovers, hebat kan Soekarno? Membuka kembali Masjid Biru. Kisah Soekarno ini masih terkait dengan tanah beruang merah Uni Soviet atau Rusia. Soekarno dianggap berjasa dalam membuka kembali Masjid Biru itu. Masjid itu sebelumnya dialihfungsikan menjadi gudang penyimpanan obat-obatan. Soekarno meminta pada pemimpin Uni Soviet saat itu, Nikita Khrushchev, guna mengembalikan fungsi masjid tersebut. Tanpa pikir panjang, ia pun mengiyakan. Nah, sejak saat itu masjid kembali digunakan oleh umat Islam dan satu-satunya masjid di kota Saint Petersburg yang tidak ditutup. Bung Karno pernah berkunjung ke masjid tersebut pada tahun 1956. Menghijaukan padang tandus Arafah. Kisah lain yang tidak kalah heroik nih adalah menghijaukan padang Arafah yang sangat tandus. Ide itu berawal dari saran Soekarno kepada Raja Fat agar umat Islam tidak kepanasan selama menunaikan ibadah haji. Raja Fat kemudian mengabulkan permintaan Soekarno. Area yang tandus nan gersang itu kini dipenuhi oleh pepohonan hijau. Bahkan deretan pepohonan hijau itu kini dinamakan Pohon Soekarno. Selain itu, Bung Karno juga berjasa loh atas pembuatan 3 jalur tempat sa'i. Seperti diketahui, tempat sa'i antara Bukit Safa dan Marwa kini terbagi menjadi 3 jalur. Di mana jalur pertama adalah dari Bukit Safa ke Bukit Marwa. Kedua dari Bukit Marwa ke Bukit Safa. Sedangkan jalur ketiga berada di tengah-tengah antara jalur pertama dan kedua yang khusus diperuntukkan bagi mereka yang sudah lanjut usia ataupun cacat fisik yang menggunakan kursi roda. Menyelamatkan Universitas Al-Azhar.
Ketika Gamal Abdel Nasser, Presiden Mesir saat itu, merasa ulama Al-Azhar bergabung dengan kelompok Ikhwanul Muslim untuk mendongkelnya dari kursi presiden, Nasser langsung bereaksi ingin menutup Al-Azhar. Niatan Nasser tersebut diketahui oleh Soekarno. Ia lantas melakukan kunjungan kenegaraan ke Mesir tahun 1955, sekaligus membawa misi mempertanyakan langsung niat Nasser bersikukuh ingin menutup universitas tertua di dunia sekaligus universitas kebanggaan umat Islam. Nah, setelah mereka bertemu, Soekarno memang terlalu besar hingga Nasser menghentikan niatannya untuk menutup Universitas Al-Azhar. Nastu Lovers, itulah 4 jasa besar dari Soekarno yang tidak lekang oleh waktu. Jasa-jasa ini akan terus diceritakan walaupun Soekarno telah lama berkalang tanah. Namun peninggalannya melebihi zamannya, abadi dalam ingatan orang-orang. Oke Nastu Lovers, cukup sekian ya informasi yang dapat kami sampaikan. Sudilah kiranya kalian menekan tombol like, share video ini, serta berikan komentarmu di kolom bawah sana. Sampai jumpa lagi di info menarik yang lainnya.